Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Zafira dengan NIM 23231042 dari Prodi Departemen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang telah Bapak dosen sampaikan pada YouTube yang berjudul Analisis Peluang dan Ide Wirausaha. Topik ini menjadi sangat krusial karena setiap kita yang ingin melakukan pengembangan bisnis atau berwirausaha dimulai dari berbagai peluang yang kita lihat, yang kita temukan. Peluang itu bisa saja muncul begitu saja tanpa kita sadari. Dan itu bagaimana keberanian kita untuk menangkap ide-ide atau sebagai sebuah peluang bagi kita ke depan untuk membuka satu usaha atau bisnis tertentu. Bahkan peluang itu karena diberikan oleh orang lain juga dipikirkan peluang kadang-kadang bisa muncul atas interaksi dari segala sesuatu yang kita rasakan di lingkungan. Ada dua hal yang tidak hanya terkait dari analisis lingkungan bisnis dan peluang usaha, juga termasuk berbagai ide dan gagasan dalam berwirausaha. Artinya, begitu pentingnya lingkungan, begitu pentingnya peluang bagi para pemula yang ingin membuka bisnis, sehingga memang perlu dianalisis, dipikirkan sedemikian rupa apakah peluang-peluang yang muncul, apakah lingkungan bisnis yang akan dijadikan sebagai subjek atau tempat kita mengembangkan usaha itu memang tak menjadi satu titik yang memberikan dampak baik atau memperlihatkan diambil satu kebijakan, keputusan. Akhirnya inilah yang menjadi pilihan keberanian, kemampuan, analisis, ketepatan untuk melihat segala sesuatu yang sangat amat diperlukan. Analisis lingkungan bisnis dan peluang usaha termasuk ide dan gagasan dalam berwirausaha. Mulai dari analisis lingkungan bisnis, lingkungan apa saja sebenarnya yang terkait dengan apa yang akan kita perbincangkan. Khususnya kalau ada kaitannya dengan organisasi atau lembaga, maka secara tak langsung akan muncul dua istilah, yaitu internal dan lingkungan eksternal. Internal, lingkungan yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi, dan lingkungan eksternal adalah lingkungan yang dimulai dari kondisi-kondisi atau situasi yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional ini pada akhirnya bisa bertahan. Dua jenis lingkungan ketika kita ada di areal organisasi, artinya lingkungan menjadi satu polisi atau satu tempat di mana peluang-peluang bisnis itu harus menjadi dasar dan pertimbangan ketika mulai sebuah usaha. Sebuah usaha, telah internal dan eksternal, akan memberikan dampak dan sebenarnya tidak sedikit atas proses pelaksanaan juga perjalanan bisnis yang akan dilaksanakan nanti. Lingkungan eksternal juga terbagi menjadi dua lingkungan. Yang pertama, yang terkait langsung dengan kegiatan operasional, ciptaan operasional organisasi, atau seringkali dinamakan sebagai lingkungan mikro dari organisasi, dan lingkungan secara langsung dengan kegiatan operasional organisasi atau lembaga, atau juga sering disebut juga dengan genre makro. Jadi untuk eksternal itu ada makro. Demi melihat dan menganalisis bagaimana kondisi-kondisi lingkungan itu pada akhirnya memberikan satu statement berpikir untuk ada dalam rangka mengambil kebijakan ataupun dalam kondisi yang sebenarnya. Ketika ingin membuka bisnis, bagaimana dengan lingkungan internal, bagaimana prinsipnya. Dalam lingkungan yang terkait langsung ataupun tidak dengan organisasi, dengan kegiatan sehari-hari kita dalam lembaga atau organisasi yang mempengaruhi langsung terhadap setiap program, setiap kebijakan, setiap keputusan, bahkan hingga denyut jantung organisasi dan termasuk ke dalam lingkungan internal organisasi ini adalah yang mulai dari owner atau pemilik organisasi, para pengelolanya, para staf, para karyawan, serta lingkungan fisik organisasi itu sendiri. Nah, bagaimana dengan lingkungan eksternal dan kegiatan operasional perusahaan akan berhadapan? Berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan terkait dengan lingkungan makro, perusahaan, dan lingkungan yang tidak terkait.
dengan lingkungan makro dan mikro adalah pelanggan termasuk pesaing di dalamnya ada pemasok, bahkan partner-partner strategi, sedangkan lingkungan makro siapa kira-kira yang menjadi mereka yang kita anggap terlibat dalam konteks makro, mulai dari pembuat peraturan atau mereka kita sebut sebagai regulatornya perusahaan atau organisasi, termasuk pemerintahan, lembaga-lembaga dan pemerintahan, bahkan masyarakat-masyarakat dan lain sebagainya. Bagaimana membedakan makro dan mikro lingkungan? Mikro pada akhirnya adalah mereka-mereka yang memberikan atau yang terlibat langsung dengan operasional kegiatan lembaga atau organisasi, sementara yang makro adalah mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional organisasi, tetapi pada akhirnya mereka memberikan dampak yang sangat besar atas operasional kegiatan organisasi. Artinya, meski tidak terlibat secara langsung, tetapi kalau dibiarkan juga akan berdampak. Lingkungan makro dan lingkungan mikro dalam konsep bisnis semuanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai satu sistem organisasi, menjadi utuh ketika melihat dan berinteraksi langsung dengan lingkungan, yaitu keseluruhan lingkungan yang mengikutinya. Dan organisasi bisnis berada dalam satu lingkungan. Dan lingkungan inilah yang akan dapat menjadi faktor pendorong, bahkan sekaligus akan menjadi faktor penghambat organisasi bisnis. Pada dasarnya ada dua faktor lingkungan yang akan memberikan pengaruh pada aktivitas bisnis yang akan kita lakukan. Dan ini memang perlu pertimbangan yang cukup matang, lingkungan kerja, dan yang kedua ada lingkungan sosial. Jadi lingkungan kerja termasuk lingkungan sosial dalam konteks bisnis akan menjadi faktor lingkungan yang sangat kuat. Pada prinsipnya akan memberikan pengaruh dan sekaligus mempengaruhi organisasi secara keseluruhan, secara langsung. Malah elemen-elemen tersebut adalah pemerintahan, kreditur, termasuk di dalamnya pemasok karyawan, itu sudah pasti, konsumen, pesaing, dan lain sebagainya. Sosial meliputi berbagai tekanan-tekanan umum yang mempengaruhi secara luas, misalnya tekanan apa? Tekanan di bidang ekonomi, tekanan di bidang teknologi, politik, hukum, sosial, budaya yang secara tidak langsung ataupun tidak disadari atau tidak setuju ataupun tidak sepakat, ini akan memberikan dampak dan mempengaruhi proses pelaksanaan bisnis yang kita lakukan. Kemudian salah satu sistem perekonomian yaitu kapitalisme, sosialisme, dan komunisme, baik pada sistem ekonomi sosialisme, pada sistem komunis, sistem pasar bebas misalnya, sedikit banyak pasti terkait atau dipengaruhi oleh lingkungan perekonomian. Jadi tidak bisa perekonomian menjadi faktor yang akan mempengaruhi hampir ke semua prospek sehingga memberikan pengaruh pada kebijakan, pada keputusan bisnis yang akan kita lakukan. Yang kedua, kaitannya dengan teknologi. Teknologi ini meliputi manufaktur atau teknologi produk, termasuk jasa serta teknologi bisnis, dan kesemuanya adalah pengetahuan manusia, peralatan manusia di dalamnya, metode kerja, sistem olahan, peralatan elektronik, peralatan komunikasi juga teridentifikasi dalam konteks ini. Perangkat keras seperti perangkat lunak dan semua hal yang ada kaitannya dengan perkembangan teknologi itu, semuanya digunakan dalam konteks bisnis dan masuk dalam lingkungan teknologi. Dan yang jelas ini bisa menjadi keberhasilan beberapa perusahaan atau lembaga untuk meningkatkan capaian tujuan dan sasaran, termasuk kemampuan kompetitif dan keuntungan bisnis melalui ilmu dan teknologi. Sebaiknya banyak memberikan inspirasi positif bagi para pemimpin perusahaan atau lembaga dimanapun mereka yang mengambil sebagai peluang bisnis untuk pada akhirnya meningkatkan itu, apalagi dalam kondisi sekarang. Inovasi teknologi bisnis untuk mengelola sekaligus modernisasikan proses perusahaan, proses organisasi di tingkat produk, departemen, dan lokasi geografis, artinya adalah manajemen bahan baku, perencanaan produksi, manajemen pesanan, laporan keuangan, sebagai
Kita sebagai para pelaku bisnis untuk mulai mengenal istilah-istilah teknologi dan perekonomian yang selama ini masih asing di pendengaran. Ingin masuk sebagai pelaku, mau tidak mau harus banyak membaca, banyak kenal. Kalau otomatis kita akan sampai ke tahap itu. Yang ketiga yaitu lingkungan hukum politik, kekuatan perusahaan. Semakin besar kekuatan hukum dan politik ini akan memberikan pengaruh dan dampak pada pilihan pelaksanaan proses perjalanan bisnis yang akan dilaksanakan di lingkungan politik itu menjadi kekuatan perusahaan dan pada akhirnya berada dalam satu kerangka hukum, sehingga faktor ini mempengaruhi berbagai keputusan dan transaksi dari perusahaan atau organisasi bisnis sekitar lingkungan hukum dan politik. Itu punya peran dalam pembuatan aturan-aturan bisnis. Apa yang boleh, tentang apa yang tidak boleh dilakukan dalam bisnis, tentang suatu kebijakan yang seharusnya kita buat, sampai batas mana yang tidak bisa kita laksanakan, dan undang-undang perlindungan konsumen misalnya hukum bisnis regulasi dan lainnya. Bisnis menjadi bagian dari proses ini. Dengan nanti dalam perjalanan punya perlindungan hukum, kita akan tahu sudut pandang kita sendiri. Dari sudut pandang hukum, merekondisikan dan konteks yang terjadi. Wirausahawan atau bisnismen mesti mempelajari dan memahami kebutuhan, mempelajari keinginan dan permintaan masyarakat, karena kita punya usaha berarti sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, bukan harapan kita. Berpikirnya dan harapan kita belum tentu sama, tapi masyarakat secara umum pada mereka akan menjadi calon konsumen. Yang kedua, seorang wirausaha merancang penawaran pasar yang memuaskan sekaligus membangun hubungan pelanggan untuk menangkap mulai seumur hidup. Pada prinsipnya, lingkungan memberikan dampak pengaruh pada bisnis melakukan. Dan yang kedua adalah menemukan berbagai macam faktor peluang yang disebabkan munculnya karena berbagai hal yang 4 tadi. Ketika dianalisis secara tepat, secara benar, kemudian diambil pilihan dan peluang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.